Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Farel Lamunan Panjaitan, NPM 235417101 dari kelas Type C. Sebelumnya, izin pada Pak Marel untuk mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak. Yang pertama, ada definisi. Motor 4 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah: hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Yang pertama, langkah hisap atau intake stroke. Piston bergerak dari atas ke bawah, lalu katup hisap terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Volume di dalam silinder membesar, menciptakan ruang untuk campuran tersebut. Lalu langkah kompresi. Piston bergerak dari bawah ke atas setelah katup hisap tertutup. Campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder dikompresi oleh piston, meningkatkan tekanannya. Proses ini mempersiapkan campuran untuk pembakaran yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, langkah pembakaran. Saat piston mencapai titik mati atas, busi memantik campuran udara bahan bakar yang telah dikompresi. Ledakan dari pembakaran ini mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang mendorong crankshaft untuk menggerakkan mesin. Langkah ini menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menjalankan kendaraan. Lalu ada langkah buang. Setelah langkah pembakaran, piston kembali bergerak ke atas. Katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran dikeluarkan dari dalam silinder menuju knalpot. Setelah gas buang dikeluarkan, siklus kembali ke langkah hisap untuk memulai proses lagi. Jadi ini adalah tipe mesin yang umum digunakan pada kendaraan bermotor karena lebih efisien bahan bakar dan emisi yang lebih baik dibandingkan motor 2 tak. Lalu untuk komponen utama motor bakar 4 tak. Komponen utama motor bakar 4 tak meliputi: 1. Silinder, tempat terjadi pembakaran campuran bahan bakar dan juga udara. Yang kedua, piston, bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder mengubah energi pembakaran menjadi tenaga mekanik. Lalu yang ketiga ada crankshaft atau poros engkol, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Yang keempat ada cylinder head atau kepala silinder, tempat di mana proses pembakaran terjadi, berisi katup dan juga busi. Lalu yang kelima ada valves atau katup, mengatur aliran campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan mengeluarkan gas buang. Lalu yang selanjutnya ada camshaft, mengendalikan gerakan katup dengan mengoperasikan sistem penggerak katup. Lalu timing belt atau chain, sabuk rantai pengatur waktu, menghubungkan camshaft dan crankshaft untuk memastikan katup membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada spark plug atau busi, menyulut campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Yang terakhir ada oil pump atau pompa oil, mengalirkan oli untuk melumasi komponen mesin dan mendinginkannya. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menjalankan siklus 4 tak, menghasilkan tenaga, dan menggerakkan kendaraan. Lalu keunggulan motor 4 tak. Motor 4 tak memiliki beberapa keunggulan dibandingkan motor 2 tak. Di antaranya adalah: 1. Efisiensi bahan bakar. Motor 4 tak biasanya lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar karena proses pembakaran lebih lengkap. Yang kedua, emisi lebih rendah karena pembakaran bahan bakar yang lebih lengkap dan proses pembuangan gas buang yang lebih baik. Motor 4 tak umumnya menghasilkan emisi yang lebih rendah. Yang ketiga, daya tahan lebih lama. Motor 4 tak cenderung memiliki umur pakai yang lebih lama karena proses pembakaran dan pelumasan lebih baik mengurangi keausan pada komponen. Lalu yang selanjutnya, perawatan lebih mudah. Meskipun kompleksitasnya lebih tinggi, motor 4 tak seringkali memerlukan perawatan yang lebih sederhana dalam hal penggantian oli dan komponen lainnya karena sistem pelunasan dan pembakaran yang lebih efisien. Lalu kinerja lebih stabil. Motor 4 tak biasanya memberikan performa yang lebih konsisten dan stabil dalam jangka panjang, terutama pada kecepatan yang lebih tinggi. Lalu penggunaan oli yang lebih efisien. Oli pelumas dalam motor 4 tak tidak tercampur dengan bahan bakar, sehingga pelumasan lebih efisien dan tidak dapat tercemar. Lalu torsi dan tenaga lebih stabil. Motor 4 tak memberikan tenaga yang lebih merata dan stabil, membuatnya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan perjalanan jarak jauh. Lalu performa yang lebih halus. Karena siklus pembakaran terjadi lebih perlahan dan hanya setiap 2 putaran, suara dan getaran pada motor 4 tak lebih rendah, membuat pengalaman berkendara lebih nyaman. Jadi keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan motor 4 tak lebih populer untuk kendaraan sehari-hari,
meskipun desainnya lebih kompleks dan biaya sedikit lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap. Katup masuk terbuka dan piston bergerak ke bawah menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Proses ini mengisi ruang bakar dengan campuran yang diperlukan untuk pembakaran. Jadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup hisap terbuka. Udara dan campuran bahan bakar, biasanya dari karburator atau sistem injeksi, masuk ke dalam silinder. Fungsinya untuk menciptakan ruang untuk campuran udara dan bahan bakar yang akan digunakan dalam proses pembakaran. Lalu kedua, langkah kompresi. Katup masuk tertutup dan piston bergerak ke atas memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran, mempersiapkannya untuk pembakaran yang lebih efisien. Setelah katup hisap itu tertutup, piston mulai bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Selama perjalanan ini, campuran udara dan bahan bakar terkompresi sehingga tekanannya meningkat. Fungsinya menghangatkan campuran dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Kompresi yang lebih tinggi biasanya menghasilkan tenaga yang lebih besar, tetapi juga memerlukan bahan bakar dengan angka oktan yang lebih tinggi untuk mencegah detonasi. Lalu yang ketiga, langkah pembakaran. Saat piston mencapai titik tertinggi, busi menyulut campuran bahan bakar dan udara yang terkompresi, menyebabkan pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan gas panas yang memperbesar volume dan tekanan, mendorong piston naik turun. Jadi ketika piston mencapai titik mati atas, busi memicu percikan api yang menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Proses pembakaran menghasilkan gas panas, memperluas dan mendorong piston ke bawah. Fungsinya, proses ini menghasilkan tenaga mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol dan menggerakkan kendaraan. Ini adalah langkah paling penting karena memberikan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mesin. Yang terakhir ada langkah buang. Setelah piston bergerak turun, katup buang terbuka dan piston bergerak ke atas lagi untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran dari silinder. Katup buang tertutup setelah gas dikeluarkan dan siklus dimulai lagi dengan langkah hisap. Jadi setelah pembakaran, piston kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang terbuka dan gas hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder menuju sistem knalpot. Fungsinya membersihkan ruang silinder dari gas buang, mempersiapkan silinder untuk langkah hisap berikutnya. Nah, keunggulan dari siklus 4 tak ini, efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan bahan bakar, lalu emisi gas buang yang lebih rendah, torsi yang lebih stabil dan daya yang lebih merata, umur pakai mesin yang lebih panjang karena keausan yang lebih rendah. Jadi prinsip kerja mesin 4 tak adalah dasar dari banyak kendaraan dan peralatan bermotor yang kita gunakan sehari-hari. Sistem ini memberikan kombinasi antara performa efisiensi dan daya tahan yang sangat baik. Jadi keempat langkah ini terjadi dalam satu siklus penuh untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik yang menggerakkan kendaraan atau alat. Lalu untuk inovasi teknologi, yang pertama turbocharging, menambahkan turbocharger untuk meningkatkan daya dan efisiensi mesin tanpa menambah ukuran mesin. Jadi prinsip kerjanya, turbocharger adalah perangkat yang menggunakan gas buang dari mesin untuk memutar turbin yang terhubung ke kompresor. Kompresor ini kemudian meningkatkan aliran udara ke dalam ruang bakar. Lalu keunggulannya, yang pertama ada peningkatan daya. Dengan menambah jumlah udara yang masuk ke dalam silinder, lebih banyak bahan bakar yang dapat dibakar sehingga meningkatkan tenaga mesin tanpa meningkatkan ukuran mesin. Lalu yang kedua, efisiensi bahan bakar. Turbocharger memungkinkan mesin berukuran kecil untuk menghasilkan daya yang lebih besar yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar pada kecepatan tertentu. Lalu emisi yang lebih rendah. Dengan pembakaran yang lebih efisien, emisi gas buang dapat dikurangi. Lalu selanjutnya ada variable valve timing. Sistem yang mengatur waktu buka tutup katup untuk meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar pada berbagai kecepatan mesin. VVT adalah sistem yang mengubah waktu buka dan tutup katup sesuai dengan kondisi mesin dan kebutuhan daya. Sistem ini dapat memodifikasi durasi dan timing katup, biasanya pada katup hisap dan buang. Keunggulannya ada performa yang lebih baik dengan mengoptimalkan waktu buka katup. Mesin dapat menghasilkan lebih banyak daya pada berbagai rentang perputaran mesin. Lalu efisiensi bahan bakar. VVT membantu mesin beroperasi dengan lebih efisien dalam
berbagai kondisi yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu emisi yang lebih rendah. Dengan kontrol lebih baik terhadap pembakaran, emisi gas buang dapat dikurangi, memenuhi standar emisi yang lebih ketat. Lalu ada direct fuel injection, menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan daya. DFI adalah sistem injeksi bahan bakar di mana bahan bakar disuntikan langsung ke ruang bakar di bawah tekanan tinggi, bukan ke saluran udara sebelum masuk silinder. Keunggulannya adalah efisiensi pembakaran. Dengan injeksi langsung, campuran udara dan bahan bakar dikontrol dengan lebih baik, memungkinkan pembakaran yang lebih lengkap dan efisien. Lalu peningkatan tenaga. DFI memungkinkan mesin menghasilkan lebih banyak daya dari jumlah bahan bakar yang sama dibandingkan dengan sistem injeksi konvensional. Lalu untuk pengurangan emisi, karena pembakaran yang lebih baik, emisi berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida dapat dioptimalkan. Jadi inovasi teknologi seperti turbocharging, variable valve timing, dan direct fuel injection dalam mesin bakar 4 tak telah membawa banyak keuntungan termasuk peningkatan daya, efisiensi bahan bakar, dan pengurangan emisi. Dengan penerapan teknologi ini, kendaraan modern dapat beroperasi dengan lebih efisien dan ramah lingkungan, memenuhi tuntutan konsumen dan regulasi yang makin ketat. Nah, yang terakhir ada proses kerja 4 tak. Nah, yang pertama ada langkah hisap atau intake stroke. Selama langkah ini, piston menarik campuran udara dan bahan bakar yang berasal dari karburator atau sistem injeksi ke dalam silinder. Lalu volume silinder meningkat dan tekanan di dalam silinder turun yang memungkinkan campuran masuk ke dalam ruang bakar. Lalu selanjutnya ada langkah kompresi atau compression stroke. Piston mulai bergerak ke atas memampatkan campuran udara dan bahan bakar yang telah masuk. Lalu tekanan dan suhu campuran meningkat saat piston mendekati titik mati atas yang membuat pembakaran lebih efisien. Proses ini meningkatkan energi yang tersedia untuk pembakaran. Lalu yang ketiga, langkah pembakaran atau power stroke. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi memicu percikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar. Pembakaran yang terjadi menghasilkan gas panas dan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Ini adalah langkah yang paling penting karena menghasilkan tenaga yang digunakan untuk memutar poros engkol dan menggerakkan kendaraan. Lalu yang terakhir ada langkah buang atau exhaust stroke. Piston bergerak ke atas mendorong gas buang hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Gas buang kemudian dialirkan ke sistem knalpot. Setelah gas buang dikeluarkan, katup buang tertutup dan siklus dimulai kembali dengan langkah hisap. Jadi siklus kerja mesin 4 tak terjadi dalam urutan berulang dan efisien, menghasilkan tenaga mekanik dengan memanfaatkan proses pembakaran. Setiap langkah dalam siklus ini sangat penting untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik dan menghasilkan performa yang optimal. Teknologi modern seperti turbocharging, variable valve timing, dan direct fuel injection sering diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga performa pada mesin 4 tak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Farel, NPM 235407101 dari kelas TEP C. Sebelumnya izin pada Pak Marel untuk mempresentasikan motor bakar 2 tak. Jadi motor bakar 2 tak itu merupakan jenis mesin pembakaran internal yang memiliki siklus kerja dalam 2 langkah. Mesin ini dikenal karena kemampuannya menghasilkan tenaga yang besar untuk ukurannya. Motor bakar 2 tak juga adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston, berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, dan tenaga dan juga pembuangan terjadi. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama ada langkah intake dan kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak ke bawah menarik campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Yang kedua, langkah pembakaran dan buang. Piston bergerak ke atas mengompres campuran bahan bakar dan udara, kemudian terjadi pembakaran dan gas buang dikeluarkan. Jadi secara keseluruhan, saat piston bergerak ke atas disebut tak 1, terjadi proses hisap dan ledak, dan kemudian pada tak 2 saat piston bergerak ke bawah terjadi proses kompresi dan pembuangan.
Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga perbandingan rasio berat terhadap tenaganya atau power to weight ratio-nya lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Oleh karena itu, akselerasi motor dengan mesin 2 tak menjadi lebih baik daripada 4 tak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Untuk kelebihan yang pertama itu ada tenaga yang lebih besar. Tenaga yang lebih besar yang dimaksud itu pada setiap putaran poros engkol, motor bakar 2 tak menghasilkan satu langkah usaha, sehingga mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam rentang waktu yang sama dibandingkan motor 4 tak. Yang kedua, desain yang lebih sederhana. Desain lebih sederhana itu dimaksud karena hanya membutuhkan dua langkah kerja, usaha dan kompresi. Mesin 2 tak memiliki komponen lebih sedikit dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, bobot lebih ringan. Dengan desain yang lebih sederhana, motor 2 tak biasanya lebih ringan sehingga cocok untuk aplikasi di mana berat menjadi pertimbangan, seperti pada sepeda motor ringan dan alat memotong rumput. Yang keempat, ada biaya produksi yang lebih rendah. Dengan jumlah komponen lebih sedikit, biaya produksi dan perawatan mesin 2 tak tergolong lebih murah dibandingkan mesin 4 tak. Yang terakhir itu perawatan lebih mudah. Mesin yang sederhana juga lebih mudah diperbaiki atau dirawat, terutama bagi pengguna 2 tak yang ingin melakukan perawatan sendiri. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar rendah. Motor 2 tak cenderung boros bahan bakar karena ada sebagian campuran bahan bakar dan udara yang tidak terbakar dan terbuang langsung ke knalpot. Yang kedua, itu polusi lebih tinggi. Pembakaran yang kurang sempurna pada motor 2 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, termasuk hidrokarbon yang tidak terbakar dan minyak pelumas yang terbakar bersama bahan bakar. Yang ketiga, usia lebih pendek. Karena setiap siklus putaran menghasilkan usaha komponen mesin bekerja lebih keras yang dapat mengurangi umur pakai mesin dibandingkan dengan mesin 4 tak. Yang keempat itu ada suara lebih bising. Motor 2 tak biasanya menghasilkan suara yang lebih nyaring dibandingkan motor 4 tak karena karakteristik proses pembakarannya. Yang terakhir itu ada konsumsi oli lebih tinggi. Motor 2 tak menggunakan oli sebagai bagian dari campuran bahan bakar untuk melumasi mesin, yang berarti oli akan terus membakar dan habis sehingga membutuhkan pengisian ulang yang lebih sering. Jadi, walaupun motor 2 tak memiliki tenaga yang lebih besar, polusi yang dihasilkannya menjadi salah satu alasan mengapa mesin 2 tak mulai ditinggalkan dan lebih jarang digunakan pada kendaraan era modern. Baik, selanjutnya komponen utama motor bakar 2 tak. Komponen yang pertama yaitu silinder dan piston. Silinder dan piston adalah jantung mesin di mana pembakaran terjadi. Jadi, silinder adalah ruang tempat piston bergerak naik dan turun pada mesin 2 tak. Silinder memiliki beberapa lubang atau port yang berfungsi sebagai jalur masuk bahan bakar dan udara atau intake port serta jalur keluarnya gas sisa pembakaran atau exhaust port. Desain silinder pada mesin 2 tak lebih sederhana karena tidak menggunakan katup seperti pada mesin 4 tak. Yang selanjutnya adalah piston, adalah komponen yang bergerak secara linier di dalam silinder. Pada mesin 2 tak, piston bergerak hanya 2 kali dalam satu siklus. Langkah pertama adalah gabungan dari langkah hisap dan kompresi, sementara langkah kedua mencangkup pembakaran dan pembuangan. Saat piston bergerak ke atas, campuran udara dan bahan bakar dikompres, dan ketika bergerak ke bawah, gas sisa pembakaran dibuang melalui exhaust port. Yang kedua yaitu sistem buang. Sistem buang pada mesin 2 tak cukup sederhana. Sistem buang melepaskan gas sisa pembakaran dari ruang bakar. Ketika piston bergerak ke bawah setelah pembakaran, lubang buang atau exhaust port terbuka dan gas sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Tidak ada katup buang seperti pada mesin 4 tak sehingga proses pembuangan bergantung pada posisi piston. Dalam mesin 2 tak sering terjadi percampuran antara gas segar dan gas buang, sehingga efisiensi bahan bakar sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mesin 4 tak. Sistem buang biasanya dilengkapi dengan expander chamber atau ruang pembuangan untuk membantu menambah daya mesin dan mengurangi gas buang. Yang ketiga, ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan memastikan pelumasan komponen yang bergerak. Pada mesin 2 tak,
Pelumasan dilakukan dengan mencampurkan oli pelumas langsung ke bahan bakar. Campuran bahan bakar dan oli ini masuk ke silinder bersama udara dan melumasi komponen bergerak yang bergerak seperti piston, dinding silinder, dan crankshaft. Karena oli terbakar bersama bahan bakar, oli harus terus ditambahkan ke tangki bahan bakar. Hal ini juga yang menyebabkan mesin 2 tak menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak karena oli terbakar dalam proses tersebut. Yang keempat yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian menyalakan campuran bahan bakar dan udara untuk menghasilkan bakaran. Sistem pengapian pada motor bakar 2 tak menggunakan busi atau spark plug untuk menciptakan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara dalam silinder. Sistem pengapian ini berfungsi setiap kali piston mencapai titik mati atas atau TMA yang terjadi lebih sering dibandingkan mesin 4 tak. Setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu pembakaran. Sistem pengapian ini biasanya terdiri dari kumparan pengapian atau ignition coil, busi, dan sumber daya dari magneto atau baterai. Pada mesin 2 tak sederhana, sistem pengapian ini biasanya bersifat lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pengapian pada mesin 4 tak karena siklus mesin yang lebih cepat. Kesederhanaan dari komponen-komponen ini, terutama sistem buang dan pelumasan, membuat mesin 2 tak mudah diproduksi dan dirawat, namun efisiensinya lebih rendah dan tingkat emisi serta konsumsi lebih tinggi daripada mesin 4 tak. Yang selanjutnya adalah perawatan dan pemeliharaan motor bakar 2 tak. Yang pertama itu adalah penggantian oli. Oli mesin perlu diganti secara berkala untuk memastikan pelumasan yang optimal. Kebutuhan oli mesin 2 tak menggunakan oli pelumas yang dicampurkan dengan bahan bakar. Oleh karena itu, oli perlu ditambahkan secara berkala sesuai dengan rasio campuran yang dianjurkan oleh produsen, umumnya antara 2% hingga 5% dari total bahan bakar. Lalu untuk penggantian oli tidak dilakukan secara terpisah seperti pada mesin 4 tak, tetapi setiap kali mengisi bahan bakar, pastikan untuk mencampurkan oli dengan proporsi yang benar. Jika mesin menggunakan oli terpisah atau separate lubrication, pastikan untuk memeriksa dan mengganti oli secara rutin. Yang kedua ada perawatan karburator. Karburator perlu dibersihkan secara berkala untuk memastikan pencampuran bahan bakar yang optimal. Karburator juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kotoran atau endapan yang menghalangi aliran bahan bakar. Kotoran bisa menyebabkan mesin mengalami masalah performa seperti kehilangan daya atau susah dihidupkan. Lalu untuk penyetelan, setelah pembersihan, lakukan penyetelan pada karburator. Pastikan campuran udara bahan bakar dalam rasio yang tepat untuk mendapatkan kinerja mesin yang optimal. Periksa juga kondisi pelampung dan jarum untuk memastikan tidak ada kebocoran. Yang ketiga, penyesuaian valve. Valve perlu disesuaikan secara berkala untuk mendapatkan kinerja mesin yang optimal. Lalu untuk penyesuaian pada port, meskipun mesin 2 tak tidak memiliki atup seperti pada mesin 4 tak, tetapi pengaturan port atau intake dan exhaust tetap perlu diperhatikan. Pastikan port tidak tersumbat dan berfungsi dengan baik untuk memastikan proses masuknya campuran udara, bahan bakar, dan pengeluaran gas buang berjalan lancar. Lalu untuk pemeriksaan komponen, periksa komponen di sekitar port termasuk dinding silinder dan piston untuk memastikan tidak ada keausan yang berlebihan atau kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Selanjutnya ada aplikasi dan penggunaan motor bakar 2 tak. Yang pertama, motor sepeda motor. Mesin 2 tak populer untuk motor sepeda motor karena tenaga dan beratnya yang ringan. Yang kedua, alat perkakas. Mesin 2 tak digunakan untuk alat perkakas seperti gergaji mesin, mesin pemotong rumput, dan mesin pemotong kayu. Yang ketiga, perahu dan kapal. Mesin 2 tak digunakan untuk perahu dan kapal karena daya dan ukurannya yang kompak. Yang terakhir, model pesawat. Mesin 2 tak digunakan untuk model pesawat karena ringan dan juga menghasilkan tenaga yang tinggi. Lalu untuk perkembangan teknologi motor 2 tak, yaitu ada injeksi bahan bakar, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Lalu sistem buang yang dioptimalkan, memperbaiki kinerja dan mengurangi polusi. Yang terakhir, material yang lebih ringan, meningkatkan kinerja dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu yang terakhir, perbandingan dengan motor bakar 4 tak. Yang pertama ada kecepatan. Mesin 2 tak biasanya lebih cepat dan bertenaga. Yang kedua ada efisiensi. Mesin 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga ada emisi. Mesin 4 tak menghasilkan emisi bahan bakar yang lebih rendah.
Lalu untuk pemeliharaan, mesin 4 tak membutuhkan pemeliharaan yang lebih kompleks daripada motor bakar 2 tak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Farel dari kelas TC NPM 23540710001. Sebelumnya izin pada Pak Marel untuk mempresentasikan tentang motor diesel. Jadi motor diesel itu merupakan mesin pembakaran internal yang memanfaatkan bahan bakar diesel untuk menghasilkan tenaga mekanik. Motor ini dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang tinggi dan juga torsinya yang kuat. Nah, berbeda dengan motor bensin, motor diesel tidak menggunakan busi untuk memicu pembakaran. Sebaliknya, motor ini memanfaatkan prinsip kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar. Motor diesel biasanya lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan motor bensin karena memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dan memanfaatkan energi dari bahan bakar dengan lebih baik. Namun, motor diesel cenderung lebih berat dan lebih mahal dalam perawatan karena konstruksi yang kompleks. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan motor diesel. Yang pertama pada tahun 1892. Motor diesel ditemukan oleh Rudolf Diesel, seorang insinyur asal Jerman pada akhir abad 19. Dia memantapkan konsep mesin ini pada tahun 1892 dan setelah beberapa tahun pengembangan, prototipe pertama selesai pada 1897. Diesel menciptakan mesin yang menggunakan kompresi udara yang sangat tinggi untuk membakar bahan bakar tanpa memerlukan busi. Tujuannya adalah menciptakan mesin yang lebih efisien dibandingkan mesin uap yang populer saat itu. Lalu yang kedua, pada tahun 1897, motor diesel pertama kali didemonstrasikan secara publik di Munich. Setelah prototipe pertama diciptakan, motor diesel mulai dikembangkan untuk berbagai keperluan industri. Pada awalnya mesin ini lebih banyak digunakan pada aplikasi stasioner seperti pabrik-pabrik dan pembangkit listrik. Namun karena ukurannya yang besar dan berat, motor diesel belum diterapkan secara luas dalam kendaraan darat. Lalu pada awal abad ke-20, penggunaan pada kapal dan kereta api. Pada dekade ke-1920-an, motor diesel mulai digunakan pada kapal laut menggantikan mesin uap yang lebih boros bahan bakar. Kapal dengan motor diesel jauh lebih efisien dan dapat menempuh jarak lebih jauh dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Pada tahun 1930-an, lokomotif diesel juga mulai diperkenalkan untuk menggantikan lokomotif Watt. Ini menandai awal penggunaan motor diesel di bidang transportasi. Lalu pada tahun 1930-an, motor diesel diadaptasi untuk penggunaan mobil dan truk. Pada tahun 1930-an, motor diesel mulai diterapkan pada kendaraan darat, khususnya truk dan bus. Kendaraan ini membutuhkan mesin yang tangguh dan mampu beroperasi dalam jangka waktu lebih lama, menjadikan motor diesel pilihan yang ideal selama Perang Dunia II. Mesin diesel menjadi lebih populer karena efisiensinya dalam konsumsi bahan bakar dan banyak digunakan dalam kendaraan militer serta kapal selam. Lalu selanjutnya saat ini yaitu motor diesel era modern. Motor diesel modern telah mengalami peningkatan besar dalam hal efisiensi, kinerja, dan emisi. Sistem common rail yang diperkenalkan pada akhir 1990-an memungkinkan kontrol lebih presisi terhadap injeksi dan bahan bakar, menghasilkan pembakaran lebih efisien dan emisi yang lebih rendah. Selain itu, teknologi seperti filter partikel diesel atau DPF dan katalis oksidasi telah membantu mengurangi polusi yang dihasilkan oleh mesin diesel. Lalu yang selanjutnya ada prinsip kerja motor diesel. Yang pertama itu intake stroke atau langkah hisap. Jadi piston bergerak dari atas, titik mati atas, terus ke bawah atau titik mati bawah. Lalu katup masuk terbuka memungkinkan udara murni masuk ke dalam silinder. Tidak ada bahan bakar yang diinjeksikan pada tahap ini, hanya udara yang dihisap ke dalam ruang bakar. Udara ini nantinya akan dikompresi pada langkah berikutnya. Yang kedua yaitu compression stroke atau langkah kompresi. Piston bergerak dari bawah, dari titik mati bawah ke atas atau titik mati atas. Lalu katup masuk dan katup buang tertutup. Udara yang telah masuk ke dalam silinder dikompresi secara intensif. Tekanan yang sangat tinggi ini menyebabkan suhu udara naik secara drastis sekitar 500-700 derajat Celcius. Tidak ada bahan bakar yang masuk pada langkah ini. Udara saja yang dikompresi hingga mencapai suhu yang cukup tinggi untuk pembakaran spontan.
Lalu yang ketiga ada combustion. Ketika piston mendekati titik mati atas, bahan bakar diesel diinjeksikan dalam silinder melalui injektor dengan tekanan tinggi. Karena udara yang dikompresi sangat panas, bahan bakar diesel terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Pembakaran bahan bakar menyebabkan peningkatan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, mendorong piston ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah, menghasilkan tenaga mekanis yang memutar poros engkol. Tahap ini sering disebut juga sebagai power stroke karena di sini tenaga mekanis dihasilkan. Lalu ada expansion stroke atau gas hasil pembakaran mendorong piston menghasilkan tenaga mekanik. Yang terakhir ada exhaust stroke atau langkah buang. Piston bergerak kembali dari bawah, titik mati bawah ke atas atau titik mati atas. Katup buang terbuka dan gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui katup buang. Setelah gas buang dikeluarkan, katup buang tertutup dan siklus kembali dimulai dari langkah hisap. Lalu yang selanjutnya ada komponen utama motor diesel. Yang pertama ada silinder, ruang tertutup di mana pembakaran terjadi. Lalu ada piston, bagian yang bergerak yang menerima tekanan gas hasil pembakaran. Lalu ada crankshaft, bagian yang mengubah gerak linear piston jadi gerak rotasi. Lalu ada connecting rod, melekatkan piston dan crankshaft. Selanjutnya ada perbandingan motor diesel dan motor bensin. Yang pertama ada prinsip pembakaran. Motor diesel menggunakan pembakaran spontan. Bahan bakar diesel disemprotkan ke udara yang telah dikompresi dengan sangat tinggi, menyebabkan pembakaran terjadi tanpa busi. Rasio kompresi tinggi 14:1 hingga 25:1, menyebabkan udara menjadi cukup panas untuk membakar bahan bakar secara spontan. Lalu motor bensin menggunakan pembakaran yang dikendalikan oleh busi. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi pada rasio yang lebih rendah, 8:1 hingga 12:1, dan kemudian dinyalakan oleh percikan api dari busi. Lalu ada rasio kompresi. Motor diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, 14:1 hingga 25:1, yang menghasilkan suhu yang cukup untuk menyalakan bahan bakar tanpa busi. Lalu motor bensin rasio kompresi lebih rendah, biasanya 8:1 hingga 12:1, karena campuran udara bahan bakar tidak boleh dikompresi terlalu tinggi untuk mencegah detonasi atau knocking. Lalu yang ketiga ada efisiensi bahan bakar. Motor diesel umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena rasio kompresinya lebih tinggi. Diesel menghasilkan lebih banyak energi per liter dibandingkan bensin, yang berarti konsumsi bahan bakarnya lebih hemat. Ini membuat motor diesel lebih ideal untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Lalu untuk motor bensin, kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dibandingkan motor diesel. Mesin bensin biasanya membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama dengan motor diesel. Lalu untuk torsi dan tenaga, motor diesel dikenal menghasilkan torsi yang besar pada putaran mesin rendah, yang sangat berguna untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat. Torsi yang besar ini membuat motor diesel unggul dalam kemampuan menarik beban. Lalu untuk motor bensin cenderung menghasilkan tenaga kuda yang lebih tinggi pada putaran mesin tinggi, sehingga memberikan performa yang lebih baik pada kecepatan tinggi dan akselerasi cepat. Mobil sport atau kendaraan ringan biasanya menggunakan mesin bensin karena kemampuan akselerasi yang lebih baik. Lalu yang kelima ada emisi dan polusi. Motor diesel meskipun lebih efisien, motor diesel secara tradisional menghasilkan lebih banyak emisi partikel halus atau PM dan nitrooksida yang berbahaya bagi lingkungan. Namun, teknologi modern seperti filter partikel diesel dan sistem pengurangan emisi telah membantu mengurangi polusi. Untuk motor bensin, mesin bensin menghasilkan lebih sedikit emisi nitrogen oksida dan partikulat dibandingkan motor diesel, namun cenderung menghasilkan lebih banyak karbon dioksida per liter bahan bakar yang dibakar. Lalu untuk kinerja dan perawatan, motor diesel secara umum motor diesel lebih tahan lama dan lebih cocok untuk penggunaan yang berat atau jangka panjang. Namun biaya perawatan dan perbaikan bisa lebih mahal, terutama karena komponen seperti injektor bahan bakar dan sistem turbo lebih kompleks. Lalu motor bensin lebih ringan, sederhana, dan memiliki akselerasi yang lebih halus. Mesin bensin cenderung lebih murah dalam hal perawatan dan perbaikan, meskipun tidak sekuat mesin diesel dalam hal ketahanan jangka panjang. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan motor diesel. Yang pertama, untuk keunggulan ada efisiensi bahan bakar. Motor diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin bensin
karena rasio kompresi yang lebih tinggi dan penggunaan bahan bakar yang lebih optimal. Yang kedua, ada torsi yang lebih tinggi. Motor diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin rendah, cocok untuk kendaraan berat dan aplikasi yang memerlukan daya tarik tinggi. Yang ketiga, daya tahan. Mesin diesel umumnya lebih tahan lama dan lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang atau beban berat karena konstruksinya lebih kokoh. Yang keempat, emisi CO2 lebih rendah. Karena efisiensi bahan bakarnya, motor diesel cenderung menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida per kilometer dibandingkan mesin bensin. Lalu untuk kekurangan motor diesel, biaya awal dan perawatan lebih tinggi. Kendaraan bermesin diesel biasanya lebih mahal untuk dibeli dan biaya perawatannya juga lebih tinggi, terutama karena komponen seperti injektor dan sistem turbo yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, untuk emisi polutan. Mesin diesel secara tradisional menghasilkan banyak nitrogen oksida dan partikel halus yang berbahaya bagi lingkungan meskipun teknologi modern telah mengurangi emisi ini. Lalu ada suara dan getaran. Motor diesel cenderung lebih berisik dan menghasilkan lebih banyak getaran dibandingkan mesin bensin, membuatnya kurang nyaman dalam berbagai aplikasi. Lalu yang keempat, kurang cocok untuk penggunaan singkat. Mesin diesel membutuhkan waktu pemanasan lebih lama untuk mencapai efisiensi optimal sehingga kurang cocok untuk perjalanan pendek yang sering berhenti start. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan teknologi motor diesel. Yang pertama ada emisi rendah. Teknologi baru di bidang motor diesel fokus pada pengurangan emisi gas buang seperti NOx dan juga partikel. Lalu yang kedua ada performa tinggi. Motor diesel modern mampu menghasilkan tenaga dan juga torsi yang lebih besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Lalu ada sistem kontrol elektronik. Sistem kontrol elektronik canggih memungkinkan efisiensi yang lebih baik dan mengoptimalisasi kinerja mesin. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi motor diesel dalam kehidupan. Yang pertama untuk kendaraan ada truk, bus, kapal, dan juga kereta api. Lalu untuk peralatan konstruksi ada eskavator, kren, bulldozer, forklift. Yang terakhir untuk industri ada pembangkit listrik, mesin pertanian, generator, dan juga pompa air. Lalu untuk prospek dan tantangan penggunaan motor diesel. Yang pertama untuk prospek ada peningkatan efisiensi bahan bakar, pengurangan emisi gas buang, dan teknologi yang semakin canggih. Lalu untuk tantangan regulasi emisi yang ketat, persaingan dengan mesin berbahan bakar alternatif, dan biaya produksi yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Farel, NPM 235407101 dari Pastep C. Sebelumnya izin pada Pak Farel untuk mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar merupakan rangkaian komponen penting yang memungkinkan kendaraan untuk beroperasi. Sistem ini memastikan bahwa bahan bakar mengalir dari tangki hingga ke mesin dengan efisiensi dan keandalan yang optimal. Jadi sistem penyaluran bakar itu rangkaian proses yang dirancang untuk mengirimkan bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas dari sumber atau pusat distribusi ke pengguna akhir seperti kendaraan, mesin industri, atau stasiun pengisian bahan bakar. Selanjutnya ada pengertian dan komponen sistem penyaluran bahan bakar. Untuk pengertian, sistem penyaluran bahan bakar berperan penting dalam mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mesin, memastikan suplai yang tepat, waktu, dan sesuai kebutuhan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sinergis. Lalu untuk komponen utama, komponen-komponen penting meliputi tangki bahan bakar, atau fuel tank. Tangki bahan bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar pada kendaraan atau sistem lainnya sebelum disalurkan ke mesin. Tangki ini dilengkapi dengan ventilasi untuk mencegah terjadinya vakum saat bahan bakar disalurkan. Lalu pompa bahan bakar atau fuel pump. Pompa bahan bakar bertugas untuk memompa bahan bakar dari tangki ke mesin melalui saluran-saluran bahan bakar. Ada dua jenis pompa bahan bakar utama. Yang pertama, pompa mekanis biasanya digunakan pada kendaraan lama dengan sistem karburator. Lalu ada pompa elektrik digunakan pada kendaraan modern dengan sistem injeksi bahan bakar. Lalu ada filter bahan bakar atau fuel filter. Filter bahan bakar menyaring kotoran atau partikel yang mungkin tergantung dalam bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada komponen mesin yang lebih sensitif. Lalu ada saluran bahan bakar atau fuel lines. Ini adalah pipa atau selang yang menghubungkan komponen-komponen dan dalam sistem penyaluran bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar dan ke mesin. Lalu ada injektor bahan bakar.
Injektor bahan bakar bertugas untuk menginjeksikan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke dalam ruang bakar pada mesin injeksi modern. Komponen ini berfungsi untuk memberikan jumlah bahan bakar yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Lalu ada karburator. Pada sistem bahan bakar yang lebih tua, karburator bertanggung jawab untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum campuran dihisap oleh mesin. Pada mesin modern, karburator telah digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar. Nah, setiap komponen memiliki fungsi spesifik untuk bekerja sama untuk mengantarkan bahan bakar ke ruang bakar mesin. Sistem penyaluran bahan bakar harus bekerja secara presisi agar mesin dapat beroperasi dengan efisien, menghasilkan tenaga yang optimal, dan menghasilkan emisi gas buang. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis bahan bakar. Jenis bahan bakar pertama adalah bensin. Bensin adalah bahan bakar yang mudah terbakar dan umumnya digunakan pada kendaraan bermotor, memiliki titik nyala rendah dan mudah menguap. Lalu solar. Solar merupakan bahan bakar diesel yang lebih kental daripada bensin, lebih mudah terbakar dan memiliki titik nyala yang lebih tinggi. Nah, keduanya baik bensin dan solar termasuk dalam bahan bakar fosil atau fossil fuels. Bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa organisme purba yang terjebak di dalam bumi dan berubah menjadi hidrokarbon. Jenisnya seperti tadi, meliputi bensin, solar, lalu ada minyak tanah atau kerosin, digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang atau aviation fuel, dan juga untuk keperluan rumah tangga, terutama di negara berkembang sebagai bahan bakar kompor. Lalu ada LPG atau liquefied petroleum gas, campuran propana dan butana yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, memanaskan, dan dalam beberapa kasus untuk kendaraan. Lalu selanjutnya ada gas alam atau natural gas. Bahan bakar ini digunakan untuk membangkit listrik, pemanas rumah, dan sebagai bahan bakar kendaraan atau kompres natural gas pada bus atau taksi. Selanjutnya ada batu bara atau kol. Banyak digunakan untuk membangkit listrik dan produksi industri seperti pembuatan baja dan juga semen. Nah, bahan bakar yang lain itu ada bahan bakar terbarukan atau renewable fuels. Bahan bakar ini berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tanaman dan limbah organik. Contohnya biofuel, bahan bakar yang berasal dari sumber biomasa seperti tanaman atau alga. Contoh biofuel adalah bioetanol, biodiesel, Lalu selanjutnya ada biogas. Gas yang dihasilkan dari fermentasi anaerobik bahan organik seperti kotoran hewan, limbah makanan, dan tanaman. Lalu selanjutnya ada hidrogen, bahan bakar yang bisa diproduksi dari berbagai sumber termasuk air dan juga biomasa. Lalu untuk proses penyaluran bahan bakar. 1. Pengambilan bahan bakar. Bahan bakar diambil dari tangki penyimpanan yang terletak di stasiun pengisian atau dari sistem distribusi. Proses pengambilan dimulai ketika pompa bahan bakar diaktifkan. Pompa ini menarik bahan bakar dari tangki penyimpanan dan mengirimkannya melalui saluran pipa ke sistem injeksi atau karburator mesin. Pada kendaraan modern biasanya terdapat dua jenis pompa. Pompa bahan bakar elektrik terletak dalam tangki bahan bakar yang memompa bahan bakar ke mesin. Lalu ada pompa bahan bakar mekanis, biasanya digunakan pada kendaraan yang lebih tua, berfungsi dengan memanfaatkan gerakan mesin. Lalu ada filtrasi bahan bakar. Filter bahan bakar sebelum bahan bakar mencapai mesin, ia melatih filter bahan bakar. Filter ini berfungsi menyaring kotoran, partikel, dan air yang mungkin ada dalam bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada sistem injeksi dan mesin. Lalu untuk pemeliharaan filter ini harus diganti secara berkala sesuai dengan rekomendasi produsen untuk menjaga efisiensi dan mencegah penyumbatan yang dapat mengganggu aliran bahan bakar. Lalu untuk pengiriman ke mesin. Setelah melatih filter, bahan bakar siap untuk diinjeksikan ke dalam mesin. Proses ini dilakukan oleh injektor bahan bakar yang menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar atau ke saluran masuk udara. Yang pertama ada port fuel injection atau PFI. Bahan bakar diinjeksi ke intake manifold sebelum campuran udara dan bahan bakar masuk ruang bakar. Lalu ada direct fuel injection. Bahan bakar diinjeksikan langsung ke ruang bakar, memberikan efisiensi yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Lalu untuk pengaturan suplai bahan bakar, komponen elektronik termasuk ECU atau Electronic Control Unit mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan berdasarkan berbagai sensor, seperti sensor oksigen dan sensor aliran udara untuk memastikan campuran udara dan bahan bakar optimal. Jadi proses penyaluran bahan bakar dari pengambilan, filtrasi, hingga pengiriman ke mesin adalah langkah-langkah krusial yang harus dilakukan dengan tepat untuk memastikan kinerja mesin efisien dan optimal. Penggunaan sistem injeksi modern dan pemeliharaan yang baik pada komponen sistem bahan bakar juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.
Lalu selanjutnya ada peranan sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama ada efisiensi bahan bakar. Sistem penyaluran yang optimal membantu memaksimalkan penggunaan bahan bakar dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Yang pertama, pengaturan suplai bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar yang baik dapat mengatur jumlah bahan bakar yang tepat yang diperlukan untuk pembakaran. Sistem injeksi modern memungkinkan kontrol lebih akurat dalam hal kuantitas bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar berdasarkan kondisi mesin dan kebutuhan tenaga. Lalu ada peningkatan pembakaran. Dengan memastikan campuran udara dan bahan bakar yang optimal, sistem ini membantu mencapai pembakaran yang lebih sempurna. Pembakaran yang lebih baik mengurangi sisa bahan bakar yang tidak terbakar, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu pengurangan friksi dan juga beban. Sistem bahan bakar yang efisien juga mengurangi beban pada mesin yang berkontribusi pada penghematan bahan bakar. Dengan pemeliharaan yang baik seperti penggantian filter bahan bakar secara rutin, sistem penyaluran bahan bakar dapat berfungsi secara optimal. Lalu selanjutnya kinerja mesin. Sistem penyaluran yang baik memastikan pasokan bahan bakar yang tepat, waktu, dan sesuai kebutuhan mendukung kinerja mesin yang optimal. Yang pertama, ada tenaga dan responsivitas. Sistem penyaluran bahan bakar yang efisien meningkatkan responsivitas mesin. Ketika bahan bakar diinjeksikan dengan tepat, mesin dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan dalam permintaan tenaga, seperti saat akselerasi dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Lalu, stabilitas operasional. Dengan suplai bahan bakar yang tepat, mesin dapat berjalan dengan lebih stabil. Sistem injeksi yang modern dapat menyesuaikan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan secara real time berdasarkan kondisi seperti suhu, tekanan, dan beban mesin, lalu mengurangi risiko kerusakan. Sistem yang baik juga membantu mencegah kerusakan pada komponen mesin seperti injektor dan ruang bakar. Ini berkontribusi pada umur panjang mesin dan mengurangi biaya pemeliharaan. Lalu selanjutnya, emisi gas buang. Yang pertama ada pengurangan emisi. Sistem penyaluran bahan bakar yang efisien berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang. Pembakaran yang lebih sempurna menghasilkan lebih sedikit emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen. Lalu untuk sistem kontrol emisi, banyak sistem penyaluran bahan bakar modern dilengkapi dengan komponen yang dirancang mengurangi emisi seperti catalytic converters dan sensor oksigen. Sistem ini membantu memantau dan mengatur jumlah emisi yang dihasilkan oleh mesin, menjaga agar tetap dalam batas yang diizinkan oleh regulasi lingkungan. Jadi secara keseluruhan, sistem penyaluran bahan bakar berperan penting dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kinerja mesin, dan mengurangi emisi gas buang. Dengan teknologi yang terus berkembang seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik dan kontrol emisi, kendaraan modern semakin mampu memberikan performa yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Pemeliharaan yang baik terhadap sistem ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua manfaat ini dapat dicapai. Lalu selanjutnya keuntungan sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama ada penghematan bahan bakar. Itu mendapatkan efisiensi pengataran dan juga kinerja mesin yang optimal. Selanjutnya pengurangan emisi, mendapatkan keandalan dan juga pemudahan dalam perawatan. Lalu selanjutnya ada perkembangan teknologi dalam sistem penyaluran. Yang pertama ada sensor modern. Sensor modern atau sensor canggih membantu memantau kinerja sistem penyaluran dan memberikan informasi yang akurat pada ECU. Yang pertama ada sensor oksigen atau O2 sensor. Sensor ini mengukur kadar oksigen dalam gas buang. Data dari sensor ini digunakan oleh ECU atau Electronic Control Unit untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar, memastikan pembakaran yang optimal dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Lalu sensor aliran udara massal atau mass airflow sensor. Sensor ini mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Informasi ini penting untuk menentukan jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk campuran yang tepat. Lalu ada sensor tekanan manifold atau manifold absolute pressure sensor. Sensor ini mengukur tekanan dalam manifold yang memberikan informasi tentang beban mesin. Data ini membantu ECU dalam menentukan pengaturan bahan bakar yang optimal. Lalu sensor suhu atau temperature sensor. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu udara, suhu mesin, dan suhu bahan bakar. Data ini membantu dalam mengoptimalkan proses injeksi dan pembakaran. Lalu ada sistem injeksi modern. Yang pertama ada injeksi port. Bahan bakar diinjeksikan dalam saluran sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini memastikan campuran udara dan bahan bakar yang baik, tetapi mungkin kurang efisien dibandingkan sistem injeksi langsung. Lalu ada injeksi langsung atau direct fuel injection.
Dalam sistem ini, bahan bakar diinjeksikan langsung ke ruang bakar pada tekanan tinggi. Metode ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan menghasilkan tenaga yang lebih besar serta mengurangi emisi. Lalu selanjutnya ada sistem injeksi berbasis waktu atau sequential injection. Sistem ini menginjeksikan bahan bakar ke setiap silinder secara bergantian berdasarkan urutan kerja mesin. Ini meningkatkan efisiensi dan juga responsivitas mesin. Lalu pengaturan variabel atau variable valve timing. Teknologi ini mengatur waktu buka dan tutup katup untuk meningkatkan efisiensi dan performa mesin di berbagai putaran mesin. Lalu yang terakhir ada biofuel. Yang pertama, produksi biofuel dapat diproduksi dari berbagai sumber seperti minyak nabati, lemak hewani, dan biomasa proses. Proses ini berkelanjutan dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu biodiesel dan bioetanol. Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani. Sementara bioetanol adalah fermentasi gula dalam tanaman. Keduanya dapat digunakan sebagai campuran atau pengganti langsung bahan bakar fosil dalam mesin diesel dan juga bensin. Jadi secara keseluruhan dalam sistem penyaluran bahan bakar melalui penggunaan sensor modern, sistem injeksi canggih, dan adopsi biofuel telah membawa dampak positif terhadap efisiensi performa mesin dan juga pengurangan emisi. Inovasi ini mendukung upaya untuk menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan serta memberikan solusi untuk tantangan energi global saat ini. Lalu yang terakhir, untuk kesimpulan dan rekomendasi. Sistem penyaluran bahan bakar memainkan peran penting dalam performa kendaraan. Perawatan dan pemeliharaan yang teratur sangat penting untuk menjaga keandalan sistem. Penerapan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem penyaluran bahan bakar, mendukung kendaraan yang ramah dan juga lingkungan yang bertenaga. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Farel Hamunangan Panjaitan, NPM 235407101 dari kelas Type C. Izin pada Pak Marel untuk mempresentasikan sistem kelistrikan dan pendinginan sepeda motor. Jadi sistem kelistrikan dan pendinginan itu merupakan bagian penting dari sepeda motor. Sistem kelistrikan memungkinkan sepeda motor untuk menyala, penjelekan lampu, dan berbagai fitur lainnya. Sementara itu, sistem pendinginan menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Sistem kelistrikan dan pendinginan motor itu adalah dua aspek penting dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, sistem pendinginan itu bertujuan untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam kisaran yang optimal sehingga mencegah overheating. Pentingnya kedua sistem ini itu adalah sistem kelistrikan memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik, sementara sistem pendinginan menjaga mesin pada suhu operasional yang aman, mencegah kerusakan, dan memastikan efisiensi bahan bakar. Keduanya harus dirawat dengan baik untuk memastikan kinerja mesin optimal. Selanjutnya ada sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama yaitu arus listrik. Sistem kelistrikan sepeda motor menggunakan arus listrik searah atau DC yang dihasilkan oleh generator. Yang kedua ada komponen utama yang terdiri dari baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber utama listrik untuk sepeda motor, terutama saat mesin mati. Ia menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan untuk menghidupkan motor dan memberikan daya pada berbagai komponen listrik lainnya. Lalu selanjutnya ada generator. Fungsi generator atau alternator berfungsi untuk menghasilkan listrik saat mesin beroperasi. Ia mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik untuk mengisi ulang baterai dan memberikan daya untuk sistem kelistrikan lainnya. Yang ketiga ada pengatur tegangan. Fungsi mengatur tegangan berfungsi untuk mengatur dan menjaga tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator agar tetap stabil, mencegah overcharging atau pengisian berlebih pada baterai, dan melindungi komponen listrik dari kerusakan akibat tegangan yang terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Proses ini sangat penting untuk memulai dan menjaga operasi mesin. Yang terakhir ada sistem penerangan. Fungsi sistem penerangan bertanggung jawab untuk memberikan cahaya yang diperlukan untuk berkendara di malam hari dan saat kondisi cuaca buruk. Ini termasuk lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan lampu indikator. Nah, kelima komponen ini bekerja sama secara sinergis untuk memastikan bahwa sepeda motor dapat berfungsi dengan baik. Pemahaman yang baik tentang masing-masing komponen dan cara kerjanya penting bagi pemilik sepeda motor dalam melakukan perawatan dan diagnosa masalah yang mungkin terjadi pada sistem kelistrikan kendaraan. Nah, fungsi dari segalanya adalah mampu menghidupkan mesin, menyalakan lampu, dan juga mengoperasikan komponen elektrik lainnya.
Nah, selanjutnya komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada baterai, menyimpan energi dan menyalakan mesin saat starter dinyalakan. Lalu generator membagikan arus listrik untuk mengisi baterai dan mengoperasikan sistem kelistrikan. Lalu pengatur tegangan, mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu sistem apian membangkitkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Lalu selanjutnya sistem penerangan menyediakan cahaya untuk penerangan saat berkendara di malam hari. Selanjutnya ada cara kerja sistem pengapian. Yang pertama kunci kontak. Ketika kunci kontak diputar, arus listrik mengalir ke kumparan primer. Fungsi kunci kontak adalah saklar utama yang menghidupkan dan mematikan sistem kelistrikan pada motor. Ketika kunci kontak dalam posisi on, arus listrik dialirkan ke komponen pengapian dan sistem kelistrikan lainnya. Cara kerjanya, saat kunci kontak diputar ke posisi on, arus dari baterai mengalir ke kumparan primer dan kumparan pengapian lainnya. Jika kunci dalam posisi off, arus listrik terputus sehingga sistem pengapian tidak berfungsi. Lalu selanjutnya kumparan primer. Arus listrik mengalir di kumparan primer dan menciptakan medan magnet. Fungsinya kumparan primer berfungsi untuk mengubah arus listrik dari baterai menjadi medan magnet. Kumparan ini biasanya memiliki dua lilitan primer dan sekunder. Cara kerjanya ketika arus listrik mengalir melalui kumparan primer, di sekitaran kumparan medan magnet ini adalah dasar dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi di kumparan sekunder. Yang ketiga ada pemutus kontak. Ketika pemutus kontak terbuka, medan magnet runtuh dan menghasilkan tegangan tinggi. Fungsinya pemutus kontak adalah saklar yang memutus aliran listrik dari kumparan primer. Komponen ini berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian. Cara kerjanya ketika kumparan primer mengalihkan arus, medan magnet mulai terbentuk. Ketika pemutus kontak tertutup, arus mengalir melalui kumparan. Namun saat pemutus kontak terbuka, arus di kumparan primer terputus secara tiba-tiba, menyebabkan perubahan medan magnet yang drastis. Hal ini menginduksi arus tinggi di kumparan sekunder. Lalu yang keempat, kumparan sekunder. Tegangan tinggi dialirkan ke kumparan sekunder dan menuju busi. Fungsinya, kumparan sekunder berfungsi untuk mengubah arus listrik yang diinduksi dari kumparan primer menjadi voltase tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api di busi. Cara kerjanya ketika medan magnet dari kumparan primer terputus secara tiba-tiba dari pemutus kontak, energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut diinduksi ke kumparan sekunder. Ini menghasilkan voltase tinggi, biasanya antara 10.000 hingga 45.000 volt, yang cukup untuk memicu percikan api di busi. Nah, selanjutnya busi. Tegangan tinggi menyebabkan percikan api di busi yang memicu pembakaran di ruang bakar. Fungsi busi adalah komponen yang mengalirkan percikan api ke ruang bakar dan bakar campuran bahan bakar dan udara. Cara kerjanya ketika voltase tinggi dari kumparan sekunder mencapai busi, arus listrik melompat dari elektroda positif ke elektroda negatif, menghasilkan percikan api. Percikan ini membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar sehingga mendorong piston memulai siklus pembakaran. Nah, jadi secara keseluruhan proses pengapian dimulai dari kunci kontak yang menghidupkan sistem, arus mengalir ke kumparan primer, medan magnet terbentuk, pemutus kontak membuka dan menutup, dan akhirnya menghasilkan voltase tinggi di kumparan sekunder yang mengalir ke busi untuk menghasilkan percikan api. Sistem ini berulang secara terus-menerus untuk menjaga mesin tetap berjalan dengan baik. Pemilik sepeda motor dapat lebih mudah melakukan perawatan dan diagnosa jika terjadi pada sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada sistem penerangan sepeda motor. Yang pertama, lampu depan menyediakan cahaya untuk penerangan saat berkendara di malam hari. Fungsinya, lampu depan berfungsi untuk menerangi jalan di depan kendaraan dan meningkatkan visibilitas sepeda motor bagi pengemudi lain. Lampu ini juga membantu pengemudi melihat dengan jelas pada malam hari atau cuaca buruk. Jenisnya ada lampu halogen, lampu LED, dan lampu HID. Biasanya lampu depan saat diatur untuk posisi tinggi atau high beam dan rendah atau low beam untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas. Lalu selanjutnya lampu belakang memberi sinyal kepada pengendara di belakang tentang keberadaan sepeda motor. Fungsinya, lampu belakang berfungsi untuk memberikan sinyal kepada kendaraan di belakang tentang keberadaan sepeda motor. Lampu ini juga berfungsi sebagai lampu rem yang menyala lebih terang saat pengemudi menekan rem. Jenisnya lampu rem biasanya merupakan bagian dari lampu belakang yang menyala lebih terang saat rem diaktifkan. Nah, selanjutnya ada lampu sein memberikan sinyal kepada pengendara lain tentang perubahan arah sepeda motor. Fungsi lampu sein digunakan untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain mengenai niat pengemudi sepeda motor untuk berbelok atau berpindah jalur. Ini membantu meningkatkan keselamatan dengan menginformasikan kendaraan lain tentang pergerakan sepeda motor.
Jadi sistem penerangan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk memastikan visibilitas dan komunikasi yang efektif dengan pengemudi lain. Setiap jenis lampu memiliki fungsi spesifik yang penting untuk keselamatan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua lampu berfungsi dengan baik dan melakukan pemeriksaan rutin serta perawatan untuk menjaga kinerja sistem penerangan. Dengan sistem penerangan yang lebih baik, pengendara dapat berkendara dengan lebih aman, terutama dalam kondisi cahaya yang rendah dan juga cuaca yang buruk. Selanjutnya, ada sistem pengisian dan juga penyimpanan daya. Yang pertama ada generator, membangkitkan arus listrik saat mesin berputar. Selanjutnya mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Yang terakhir ada baterai, menyimpan energi listrik untuk digunakan saat mesin mati. Nah, selanjutnya ada konsep sistem pendinginan sepeda motor. Yang pertama, pendinginan udara. Mesin didinginkan oleh aliran udara yang melewati sirip pendingin pada blok mesin. Nah, pendingin udara ini adalah metode paling sederhana dan umum digunakan pada sepeda motor, terutama pada mesin kecil. Dalam sistem ini, pendinginan terjadi melalui aliran udara yang dihasilkan saat sepeda motor bergerak. Cara kerjanya, fin dan sirip. Mesin dilengkapi dengan sirip pendingin atau fin yang membantu meningkatkan permukaan untuk transfer panas. Saat sepeda motor bergerak, udara mengalir melalui fin, menyerap panas dari mesin dan mendinginkannya. Lalu kipas angin. Pada beberapa model kipas angin tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan aliran udara, terutama pada saat mesin dalam keadaan diam atau berjalan lambat. Lalu pendinginan cairan. Meski didinginkan oleh cairan pendingin yang bersirkulasi dan menyerap panas dari mesin. Konsep sistem pendinginan cairan lebih kompleks dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem pendinginan udara. Pada sistem ini, cairan pendingin, biasanya campuran air dan cairan pendingin, digunakan untuk menyerap dan mengalirkan panas dari mesin. Cara kerjanya, cairan pendingin. Cara kerja cairan pendingin, cairan ini mengalir melalui saluran di dalam mesin, menyerap panas saat melalui area panas, dan kemudian mengalir melalui radiator. Di radiator, cairan pendingin akan didinginkan oleh aliran udara yang masuk, baik saat kendaraan bergerak atau dengan bantuan kipas sebelum kembali ke mesin untuk mengulangi siklus. Lalu yang terakhir ada pendinginan gabungan. Pendinginan gabungan menggabungkan sistem pendinginan udara dan cairan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Sistem pendinginan gabungan mengintegrasikan kedua metode, yaitu pendinginan udara dan cairan, untuk mencapai efisiensi pendinginan yang optimal. Lalu selanjutnya komponen sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator, mendinginkan cairan pendingin sebelum kembali ke mesin. Lalu kipas pendingin, meningkatkan aliran udara melalui radiator untuk mempercepat proses pendinginan. Yang selanjutnya pompa air, memompa cairan pendingin melalui sistem pendinginan. Yang terakhir ada termostat, mengalur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Yang terakhir ada perawatan dan pemeriksaan sistem kelistrikan dan pendinginan. Perawatan berkala penting untuk menjaga performa sistem kelistrikan dan pendinginan sepeda motor, periksa tegangan baterai, kabel, dan terminal, serta kondisi cairan pendingin secara rutin. Hubungi mekanik untuk pemeriksaan dan perbaikan jika diperlukan. Baik, sekiranya cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Farel, NPM 235407101 dari kelas TEP C. Sebelumnya, izin pada Pak Marel untuk mempresentasikan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Jadi, sistem transmisi dan pelumasan itu sangat penting. Keduanya, pastikan kinerja optimal kendaraan. Nah, jadi sistem transmisi itu ada dua, transmisi manual dan juga transmisi otomatis. Nah, transmisi manual itu di mana pengendara mengoperasikan gigi secara manual dengan kopling untuk mengatur perpindahan gigi. Contohnya adalah motor sport dan beberapa motor bebek. Lalu untuk transmisi otomatis, sistem ini digunakan terutama pada motor skuter atau motor matic, di mana perpindahan gigi terjadi secara otomatis tanpa kopling. CVT menggunakan sabuk dan puli untuk mengatur rasio transmisi. Jadi fungsi utama transmisi adalah untuk mengatur perbandingan gigi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga dan kecepatan motor, sehingga motor bisa berjalan dengan efisien pada berbagai kondisi kecepatan dan beban. Lalu untuk sistem pelumasan motor itu ada dua, ada pelumasan basah atau wet sump.
Minyak pelumas disimpan di dalam bak mesin. Sistem ini paling umum pada motor. Pompa oli akan mengalirkan oli ke komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan. Lalu ada pelumasan kering atau dry sump. Oli disimpan di tangki terpisah, bukan di bak mesin. Sistem ini biasanya digunakan pada motor performa tinggi atau balap karena menawarkan kontrol yang lebih baik terhadap aliran oli dan mencegah penumpukan oli di area tertentu. Lalu yang selanjutnya ada pentingnya sistem transmisi. Yang pertama, transfer daya, mentransfer daya mesin ke roda. Yang kedua, pengaturan kecepatan, memungkinkan berbagai kecepatan kendaraan. Yang ketiga, ada efisiensi bahan bakar. Nah, transmisi yang tepat membantu mesin bekerja pada putaran yang optimal, yang mengurangi konsumsi bahan bakar pada gigi yang sesuai. Mesin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menghasilkan tenaga sehingga lebih hemat energi. Lalu meningkatkan performa. Sistem transmisi memungkinkan motor untuk memaksimalkan potensi tenaganya dalam berbagai kondisi. Transmisi manual memberikan kontrol penuh pada pengendara dalam memilih rasio gigi yang sesuai. Sedangkan transmisi otomatis seperti CVT menawarkan kemudahan penggunaan dengan penyesuaian otomatis. Lalu membantu dalam mengurangi beban mesin. Dengan transmisi, mesin tidak perlu berputar terlalu cepat untuk mencapai kecepatan tertentu, karena transmisi menyesuaikan rasio gigi yang sesuai. Ini membantu mengurangi keausan dan memperpanjang usia mesin. Lalu ada kenyamanan berkendara. Transmisi yang baik memastikan bahwa motor dapat berjalan dengan halus pada berbagai kecepatan tanpa perlu mengorbankan kenyamanan pada transmisi otomatis. Perbedaan gigi yang halus membuat pengendara tidak merasakan hentakan saat pergantian gigi. Lalu keselamatan bekerja. Sistem transmisi membantu menjaga stabilitas motor saat berkendara, terutama saat di tikungan, menanjak, atau menuruni jalan. Transmisi yang tepat mengurangi risiko motor kehilangan tenaga atau kontrol sehingga pengendara lebih aman. Jadi tanpa sistem transmisi yang baik, motor tidak akan beroperasi secara efisien dan aman. Sistem ini adalah bagian penting dalam menjaga performa, efisiensi, dan kenyamanan saat berkendara. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen dalam transmisi. Yang pertama ada kopling, menghubungkan dan melepaskan mesin. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Ketika kopling ditekan, tenaga dari mesin tidak diteruskan ke roda, sehingga memungkinkan pengendara untuk mengganti gigi atau berhenti tanpa mematikan mesin. Lalu yang selanjutnya gigi transmisi atau gearbox, mengubah rasio kecepatan putaran. Jadi fungsinya ini merupakan inti dari sistem transmisi. Gearbox terdiri dari beberapa roda gigi dengan rasio berbeda yang memungkinkan rasio kecepatan dan torsi antara mesin dan roda. Gearbox menentukan apakah motor akan menghasilkan lebih banyak tenaga atau torsi atau kecepatan. Lalu ada shifter atau tuas pemindah gigi. Fungsi komponen ini digunakan untuk mengoperasikan perpindahan gigi pada transmisi manual. Pengendara menginjak atau menggerakkan tuas ini untuk memilih gigi yang diinginkan. Lalu ada countershaft atau poros sekunder. Itu mentransmisikan tenaga putar. Fungsi countershaft terhubung dengan kopling dan gearbox. Poros ini memutar roda gigi yang dipilih dalam gearbox untuk mengatur kecepatan dan juga torsi roda. Lalu ada diferensial, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda. Lalu ada primary drive atau penggerak primer. Fungsi komponen ini adalah yang menyalurkan tenaga langsung dari mesin ke transmisi melalui rantai, sabuk, atau gear langsung. Ini memastikan bahwa tenaga dari mesin dapat diteruskan ke transmisi. Lalu ada output shaft atau poros output. Fungsinya poros ini menghubungkan transmisi dengan roda belakang. Setelah gigi dipilih di gearbox, output shaft akan menggerakkan roda dengan kecepatan dan torsi yang sesuai. Lalu yang terakhir ada final drive atau penggerak akhir. Fungsi komponen ini mentransfer tenaga dari transmisi ke roda bisa berupa rantai, sabuk belt, atau gardan pada beberapa motor besar. Final drive ini mengatur hubungan terakhir antara transmisi dan roda belakang, mempengaruhi kecepatan motor. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja sistem transmisi. Yang pertama, mesin memutar poros engkol. Jadi mesin motor menghasilkan tenaga dalam bentuk rotasi poros engkol. Namun tenaga ini terlalu kuat untuk langsung disalurkan ke roda sehingga perlu diatur oleh transmisi. Lalu ada kopling, mentransfer tenaga ke transmisi. Kopling atau clutch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pengendara menekan tuas kopling, mesin dan transmisi terpisah sehingga pergantian gigi dapat dilakukan tanpa merusak komponen. Selanjutnya ada gigi, mengubah rasio putaran.
Gearbox mengatur perbandingan antara torsi dan kecepatan pada gigi rendah. Transmisi memperbesar torsi tetapi mengurangi kecepatan roda. Sementara pada gigi tinggi, transmisi memperbesar kecepatan roda tetapi mengurangi torsi. Lalu penggerak akhir final drive setelah tenaga melalui transmisi. Tenaga ini disalurkan ke roda belakang melalui rantai atau sabuk sehingga motor bisa bergerak. Jadi pada motor manual, perpindahan gigi diatur dengan menginjak pedal transmisi. Sementara pada motor otomatis seperti skuter Matic atau CVT, sistem ini bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan puli dan sabuk transmisi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama, manual. Cara kerjanya, pengendara mengontrol perpindahan gigi secara manual dengan tuas kopling dan pedal gigi. Komponen utamanya ada kopling, clutch, gearbox, tuas perpindahan gigi. Contohnya itu ada motor sport dan motor bebek. Kelebihannya kontrol penuh atas performa mesin dan perpindahan gigi. Lebih efisien untuk mendapatkan tenaga dan akselerasi optimal. Kekurangannya memerlukan keahlian lebih dalam pengoperasiannya, terutama saat perpindahan gigi. Lalu transmisi semi otomatis. Cara kerjanya, transmisi semi otomatis menggunakan kopling manual, namun tanpa tuas kopling. Pengendara hanya perlu mengoperasikan pedal gigi dan sistem kopling bekerja secara otomatis. Komponen utamanya ada gearbox, sistem kopling otomatis. Contohnya beberapa jenis motor bebek, misalnya seperti Honda Revo. Kelebihannya lebih mudah dioperasikan dibandingkan transmisi manual penuh, namun tetap memberikan kontrol atas perpindahan gigi. Kekurangannya kurang fleksibel dan perpindahan gigi dibandingkan transmisi manual. Lalu selanjutnya ada transmisi otomatis atau CVT. Cara kerjanya menggunakan sistem puli dan sabuk yang dapat mengubah rasio gigi secara terus-menerus tanpa perpindahan gigi yang terputus-putus. Pengendara tidak perlu memindahkan gigi secara manual. Komponen utamanya ada puli primer dan sekunder, dan juga sabuk V-belt. Contohnya skuter Matic, misalnya Honda Vario dan juga Yamaha NMAX. Kelebihannya sangat mudah dioperasikan karena tidak memerlukan perpindahan gigi secara manual. Sangat cocok untuk penggunaan harian di perkotaan. Kekurangannya, performa mesin tidak seefisien transmisi manual, terutama dalam akselerasi atau tenaga di medan yang berat. Jadi setiap jenis transmisi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengendaranya. Lalu selanjutnya ada peran pelumas dalam sistem transmisi. 1. Pelumasan mengurangi gesekan. Pelumas berfungsi sebagai pelapisan antara komponen penggerak dalam transmisi, seperti gigi-gigi pada gearbox, dengan membantu mengurangi gesekan. Pelumas membantu mengurangi keausan pada komponen-komponen ini. Gesekan yang tinggi tanpa pelumas akan menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada permukaan logam. Lalu yang kedua, pendinginan, mencegah panas berlebih. Transmisi menghasilkan panas saat komponen bergerak dan bergesekan satu sama lain. Pelumas membantu menyerap dan mendistribusikan panas ini, mencegah terjadinya overheating yang dapat merusak komponen transmisi. Dengan mengurangi panas, pelumas juga membantu menjaga performa mesin dan transmisi tetap stabil dalam berbagai kondisi. Lalu yang ketiga, perlindungan, melindungi dari korosi. Pelumas mengandung aditif yang membantu mencegah korosi dan karat pada komponen transmisi, terutama pada bagian-bagian terbuat dari logam. Ini sangat penting karena transmisi bekerja di lingkungan yang sering terpapar kelembapan. Perlindungan dari korosi memperpanjang umur komponen dan memastikan transmisi bekerja secara lebih efisien. Lalu ada pemilihan pelumas yang tepat. Jenis transmisi manual 75W sampai dengan 90 dengan spesifikasi APIGL 4. Lalu transmisi otomatis Dexron 6 dengan spesifikasi GM Dexron 6. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan dan peralatan sistem transmisi. Yang pertama, periksa oli, periksa tingkat dan juga kondisi oli. Yang kedua, ganti oli secara berkala. Yang ketiga, periksa kebocoran pada oli. Lalu selanjutnya ada troubleshooting untuk sistem transmisi. Yang pertama, tidak masuk gigi, itu periksa kopling dan juga kabel. Lalu untuk suara aneh, periksa tingkat oli transmisi. Dan untuk overheat, periksa sistem pendingin. Baik, saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.